Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas audit sistem informasi dari kelompok saya yang terdiri dari Pantera Dikanusi Ramadhani Supriyadi dengan NIM 2023 53154 dan Khalid Rizky Awaludin dengan NIM 2019 53048 dan saya sendiri yaitu Khairul Wisnu Hakim dengan NIM 2021 53025. Pertama-tama di sini ada tema. Tema yang kami angkat adalah peningkatan keamanan sistem informasi dengan subtema evaluasi dan perbaikan proses autentikasi pengguna. Tujuan kertas kerja yang pertama yaitu menilai tingkat keamanan sistem informasi terkait dengan proses autentikasi pengguna. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses autentikasi dalam sistem informasi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi potensi resiko keamanan yang terkait dengan proses autentikasi pengguna. Fungsi kertas kerja yang pertama yaitu memberikan panduan sistematis dalam melakukan audit terhadap sistem informasi. Yang kedua yaitu menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi keamanan proses autentikasi pengguna. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi perbaikan dan penguatan keamanan sistem informasi. Objek audit sistem informasi. Proses autentikasi pengguna pada sistem informasi organisasi. Bagian dan struktur organisasi yang akan diaudit. Yang pertama yaitu bagian keamanan teknologi informasi, yang kedua yaitu struktur organisasi divisi pengembangan sistem informasi, yang ketiga yaitu bagian operasional pengguna dan manajemen hak akses. Metode penelitian audit sistem informasi. Yang pertama, pengumpulan data yang terdiri dari dokumentasi kebijakan keamanan dan prosedur autentikasi. Yang kedua, wawancara dengan personel terkait di divisi terkait. Yang ketiga, analisis data historis terkait insiden keamanan. Yang kedua, evaluasi proses autentikasi. Penilaian terhadap kebijakan dan prosedur autentikasi. B. Pengujian kekuatan proses autentikasi. C. Analisis keandalan dan keamanan data autentikasi. Yang ketiga yaitu identifikasi resiko dan rekomendasi. A. Evaluasi resiko yang terkait dengan proses autentikasi. B. Pemberian rekomendasi untuk meningkatkan keamanan. C. Perancangan langkah-langkah perbaikan dan penguatan. Penyediaan catatan audit. Prosedur audit yang dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi ruang lingkup, penentuan cakupan audit pada proses autentikasi pengguna. Yang kedua yaitu review dokumentasi yang terdiri dari pemeriksaan kebijakan keamanan dan prosedur autentikasi. Yang kedua yaitu analisis dokumentasi historis terkait insiden keamanan. Yang ketiga, wawancara. Wawancara terdiri dari wawancara dengan personel di bagian keamanan teknologi informasi dan wawancara dengan tim pengembangan dan operasional. Yang keempat, pengujian proses autentikasi yang terdiri dari pengujian kekuatan dan kelemahan proses autentikasi dan pemeriksaan tingkat keandalan dan keamanan data autentikasi. B. Pengujian yang dilakukan. Yang pertama, pengujian autentikasi multifaktor yang meliputi evaluasi efektivitas penggunaan autentikasi multifaktor dan pengujian untuk mendeteksi potensi kelemahan. Yang kedua yaitu simulasi serangan. Yang terdiri dari melakukan simulasi serangan untuk menguji respon sistem terhadap upaya pembobolan autentikasi. 3. Pengujian kebijakan password
yang terdiri dari menilai kepatuhan pengguna terhadap kebijakan password dan pengujian keamanan dan kekuatan kata sandi yang digunakan. C. Informasi yang diperoleh. Yang pertama, hasil wawancara yang terdiri dari pemahaman mendalam tentang prosedur dan kebijakan autentikasi. Yang kedua, yaitu penggunaan mengenai implementasi dan pemeliharaan sistem autentikasi. Yang kedua, yaitu hasil pengujian yang terdiri dari data mengenai kekuatan dan kelemahan proses autentikasi dan temuan dari simulasi serangan dan pengujian kebijakan password. Yang ketiga, yaitu dokumentasi resiko yang terdiri dari identifikasi potensi resiko keamanan yang terkait dengan proses autentikasi. Yang ketiga, di kesimpulan yang dicapai. Yang pertama yaitu evaluasi proses autentikasi yang terdiri dari proses autentikasi relatif kuat namun memiliki beberapa titik potensi resiko dan implementasi autentikasi multifaktor efektif dalam mengurangi resiko. Yang kedua yaitu temuan pengujian yang terdiri dari simulasi serangan menunjukkan respon yang cepat dan efektif dari sistem. Dan kebijakan password perlu diperbarui untuk meningkatkan kekuatan dan keamanan. Yang ketiga yaitu rekomendasi yang terdiri dari penguatan kebijakan password, peningkatan pemantauan dan respon terhadap potensi serangan. Kelengkapan kertas kerja. A. Gambaran judul yaitu peningkatan keamanan sistem informasi, evaluasi dan perbaikan proses autentikasi pengguna. B. Identifikasi sumber jika jelas. Kertas ini disusun berdasarkan informasi dan pedoman audit yang diperoleh dari kebijakan keamanan teknologi informasi organisasi, wawancara dari personel dari bagian keamanan teknologi informasi dan divisi pengembangan sistem informasi, dokumentasi historis terkait insiden keamanan, pedoman keamanan dan standar industri terkait. C. Tanggal persiapan auditor awal tanggal 15 November 2023. D. Nomor indeks kertas kerja KK/PI/2023/001. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Pantera Dikanuski Ramadan Subradi, NIM 2023-53154. Saya menjelaskan tentang rencana pelaksanaan audit. Pertama, pendahuluan. Pada tanggal 20 November 2023, deskripsi pengantar tentang latar belakang audit dan tujuan evaluasi keamanan sistem informasi. Yang kedua, tujuan audit. Tanggal 20 November 2023, deskripsi menjelaskan tujuan audit yaitu meningkatkan keamanan melalui evaluasi dan perbaikan terhadap proses autentikasi pengguna. Yang ketiga, ruang lingkup audit. 21 November 2023 menyatakan wilayah audit termasuk proses mengimplementasi kebijakan dan implementasi sistem informasi. Yang keempat, metodologi audit. Tanggal 22 sampai 24 November, rinci langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan audit termasuk pengumpulan data, wawancara, dan pengajian proses autentikasi. 5. Jadwal audit. Tanggal 22 sampai 30 November, jadwal kerja termasuk tanggal wawancara dan pengujian dan pengumpulan data. Yang keenam, tim audit. Tanggal 18 November, menetapkan anggota tim audit dan tugas-tugas masing-masing, masuk auditor utama dan anggota pendukung. 7. Pengumpulan data. 22 sampai 24 November 2023. Rencana data dalam pengumpulan data termasuk sumber data, metode pengumpulan, dan alat yang digunakan. Yang 8. Wawancara. 25 sampai 27 November 2023. Deskripsi daftar pernyataan dan topik untuk wawancara dengan personel dari bagian keamanan teknologi informasi dan divisi pengembangan sistem informasi. Assessment pengujian proses autentikasi. 28 sampai 29 November 2023. Rincian pengujian yang akan dilakukan termasuk pengujian dan autentikasi multifaktor, simulasi serangan, dan pengujian kebijakan password. Keseluruhan evaluasi risiko. 30 November 2023. Metode dan kriteria untuk mengelola risiko keamanan yang terkait dengan autentikasi. Ke-11 analisis hasil. 1 sampai 2 Desember 2023 prosedur untuk menganalisis data dan hasil pengumpulan dan data wawancara dan pengujian. Yang 12 penyusunan laporan. 3 sampai 5 Desember 2023. Rincian langkah-langkah penyusunan laporan audit termasuk susunan laporan dan kebahasan temuan. Sekaligus kesimpulan dan rekomendasi. 6 Desember yaitu proses penarikan penyusunan dan penyusunan rekomendasi untuk perbaikan
keamanan sistem informasi. Yang 14 tindak lanjut 7-14 Desember. Deskripsi langkah-langkah tindak lanjut setelah audit termasuk rencana perbaikan dan pemantauan implementasi rekomendasi. Yang ke-15 kesimpulan akhir 15 Desember 2023 menyebutkan rencana perencanaan audit dan peringatan pada tujuan audit. Selanjutnya A. Governance objektif dalam domain evaluate, direct, dan monitor. Pertama, evaluate. Topiknya yaitu evaluasi kerja dan efektivitas sistem keuangan ETI. Pertanyaannya, bagaimana proses evaluasi kerja dan dilakukan? Apa metode digunakan untuk menilai kesesuaian dan pencapaian tujuan dan organisasi? Dan bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan efektivitas keuangan TI? Yang kedua, direct. Topik pengarahan dan pemberian arahan terhadap sistem pengelolaan TI. Bagaimana kebijakan dan arahan diberikan untuk mendukung tujuan organisasi? Siapa yang bertanggung jawab atas pengarahan dan pengambilan keputusan strategis dalam TI? Bagaimana pengarahan tersebut dilakukan dengan tujuan dan kebijakan organisasi secara keseluruhan? Yang ketiga, monitor. Topik pengetahuan, efektivitas, dan kepatuhan pada kebijakan. Pertanyaannya, bagaimana proses pemantauan risiko dan kinerja TI diatur? Apakah terdapat mekanisme pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi? Bagaimana hasil pemantauan digunakan untuk menentukan perbaikan atau perubahan dalam bangunan TI? Yang B. Manajemen objektif dan berdomain. Yang pertama, plan dan organis. Topiknya perencanaan strategis dan penyelarasan TI dengan bisnis. Pertanyaan, bagaimana perencanaan strategis TI disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan bisnis? Apakah terdapat proses penyelenggaraan kebutuhan kualitas TI? Dan bagaimana pengorganisasian dan penyusunan sumber daya untuk mendukung strategi teknologi? Yang kedua, build, acquire, dan implement. Topik pengembangan, pengadaan, dan implementasi solusi TI. Pertanyaannya, bagaimana proses pengembangan dan solusi TI dilakukan? Apakah langkah-langkah yang diambilkan untuk mengimplementasikan solusi TI secara efektif? Dan bagaimana risiko integrasi dalam pengadaan dan implementasi TI? Deliver, service, dan support. Topik penyampaian, lantanan, dan dukungan TI. Pertanyaan, bagaimana intan TI diidentifikasi, dirancang, dan disampaikan? Selanjutnya, bagaimana manajemen penelitian dan perubahan dilakukan selama siklus hidup layanan, dan bagaimana tingkat layanan dan kepuasan penggunaan diatur dan dikelola. Yang keempat, monitor, evaluate, dan assess. Topik pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja dan pembuatan TI. Apakah metode menilai TI dan bagaimana pengukuran dan penilaian bantuan terhadap kebijakan dilakukan? Apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengambil kinerja dan kebutuhan? Perkenalkan, nama saya Khalid Rizky Awaludin dengan NIM 2019-53048. Di sini saya menjelaskan hasil penilaian. Yang pertama, evaluasi kinerja dan efektivitas sistem pengolahan TI. Untuk temuannya yaitu proses evaluasi kinerja sistem autentikasi telah dilakukan secara teratur. Lalu yang kedua, implementasi autentikasi multifaktor telah meningkatkan keamanan secara signifikan. Dan yang ketiga, adanya beberapa potensi risiko terkait kebijakan password yang perlu diperhatikan. Untuk rekomendasinya yaitu yang pertama, terus melakukan evaluasi kinerja sistem autentikasi secara berkala. Yang kedua, memperbarui kebijakan password untuk meningkatkan kekuatan dan keamanan. Dan yang ketiga, perkuat pengawasan terhadap potensi risiko yang teridentifikasi. Lalu yang kedua, ada pengarahan dan pemberian arah terhadap sistem pengelolaan TI. Temuannya yang pertama yaitu kebijakan dan arahan telah diimplementasikan dengan baik untuk mendukung tujuan strategis organisasi. Dan yang kedua, struktur organisasi dan tanggung jawab dalam TI telah ditetapkan dengan jelas. Yang ketiga, keputusan strategis terkait pengelolaan TI dilakukan dengan transparan. Dan untuk rekomendasinya yang pertama, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap perubahan kebutuhan bisnis untuk menyesuaikan arah TI. Dan yang kedua, mengkomunikasikan secara efektif kebijakan dan arahan terkait TI kepada seluruh organisasi. Lalu yang ketiga yaitu pemantauan efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan. Temuan yang pertama yaitu proses pemantauan risiko dan kinerja TI telah diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, sistem pemantauan dapat mendeteksi perubahan
atau ancaman keamanan dengan cepat. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi diawasi secara reguler. Dan untuk rekomendasinya yang pertama, melakukan analisis mendalam terhadap hasil pemantauan risiko untuk mengidentifikasi area potensial perbaikan. Dan yang kedua, terus mengembangkan dan memperbarui sistem pemantauan sesuai dengan perkembangan teknologi dan risiko keamanan. Jadi cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.